Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak. Kita akan belajar 3 jenis gerak. Pertama, gerak lurus. Kedua, gerak parabola. Dan ketiga adalah gerak melingkar. Ini akan menjadi 3 bab sampai akhir pertemuan kita di semester ini. Oke, baiklah. Pertama kita lihat dulu definisi gerak. Sebuah benda dikatakan bergerak jika dia berubah posisinya terhadap acuan. Anda bisa lihat di video berikut ini. Perhatikan orang-orang yang berada di dalam kereta berikut. Orang-orang ini terlihat diam satu sama lain, padahal berada dalam kereta api yang bergerak sangat cepat. Ini karena tidak ada perubahan posisi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Atau Anda perhatikan dua orang yang berada dalam eskalator ini. Dua orang yang berkerudung ini diam satu sama lain karena tidak ada perubahan posisi di antara keduanya. Berbeda jika kita bandingkan dengan dua kelompok orang yang di dua eskalator ini. Di eskalator kiri dan kanan ini mengalami perubahan posisi, maka kita katakan dua kelompok ini bergerak satu sama lain. Perhatikan dua mobil berikut. Misalkan, kita akan menggunakan balok di tengah sebagai acuan. Terhadap balok, mobil hijau itu berubah. Begitu juga dengan mobil merah. Ini dikatakan kedua mobil ini bergerak terhadap balok. Mobil hijau dikatakan diam terhadap mobil merah. Begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan kasus berikut. Kedua mobil jelas berubah posisinya terhadap balok. Begitu juga antar kedua mobil, sehingga semuanya bergerak relatif satu sama lain. Kesimpulan dari video ini, bahwa gerak itu bersifat relatif, artinya tergantung dari siapa acuannya. Berikut adalah contoh dari benda-benda atau objek-objek yang bergerak dengan lintasan lurus. Benda-benda yang bergerak dengan lintasan parabola. Dan ini adalah benda-benda yang bergerak dengan lintasan lingkaran. Gerakan dari mobil-mobil ini berbeda. Di dalam fisika, kualitas gerak ini disebut dengan kecepatan. Kita menyebutnya mobil-mobil tersebut memiliki kecepatan yang berbeda. Marilah kita lihat pergerakan dari dua mobil ini. Mobil hijau kita katakan lebih cepat daripada mobil merah. Nah, di dalam fisika, kecepatan diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan per satuan waktu. Jika perpindahan kita simbolkan dengan huruf S, kemudian waktu kita simbolkan dengan huruf T, dan kecepatan kita simbolkan dengan huruf V, maka secara matematik dapat kita tulis di dalam fisika dikenal ada yang disebut dengan kecepatan sesaat, ada juga yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Untuk mengetahui perbedaan antara kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata, maka perhatikan video berikut. Gerakannya dapat kita lihat. Dari A ke B, dia membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian dari B ke C, ini dia bergerak lebih cepat. Mungkin jalannya agak lenggang, sehingga dalam 1 jam dia menempuh jarak yang lebih jauh. Kemudian dari C ke D, ini mungkin ketemu pasar tumpah, oleh karenanya dalam waktu 1 jam dia hanya menempuh jarak segini. Dari D ke E, dia bergerak lebih cepat, sehingga dalam 1 jam dia bergerak dengan jarak yang lebih jauh. Nah, ketika kita berbicara kecepatan rata-rata, maka kita tidak perhitungkan semua keadaan gerak itu. Kita hanya lihat dia berangkat pukul 7 dan sampai pukul 11. Atau bergerak selama 4 jam. Kemudian kita hitung jarak yang telah ditempuhnya. Sedangkan kecepatan sesaat itu adalah kecepatan mobil pada saat-saat tertentu, misalkan pada titik C atau misalkan pada titik D. Maka
ketika mobil melewati satu titik tertentu, dia akan membutuhkan waktu yang sangat singkat. Semakin spesifik titik itu, maka semakin singkat waktu yang diperlukan. Inilah yang kita sebut dengan kecepatan sesaat. Besar kecepatan sesaat itu bisa Anda lihat di odometer. Pada video ini terlihat di pojok kanan bawah. Kalau Anda perhatikan, nilai yang ditunjukkan oleh odometer itu berubah-ubah. Ini menunjukkan bahwa kecepatan pada saat-saat tertentu memang tidak tetap. Berbeda dengan kecepatan rata-rata. Kalau kita berbicara kecepatan rata-rata, maka kita tinggal hitung saja perpindahan awal dan akhirnya. Kemudian kita bagi dengan waktu tempuh dari posisi awal sampai posisi akhir tersebut. Inilah perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Dalam mempelajari gerak lurus, biasanya diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Yang kedua, ada yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak dengan kecepatan tetap, seperti terlihat pada video ini. Pada benda yang bergerak lurus beraturan, benda tidak mengalami perubahan kecepatan. Berbeda dengan benda yang bergerak lurus berubah peraturan. Dia mengalami perubahan kecepatan. Benda yang atas ini benda yang mengalami gerak lurus beraturan. Sedangkan yang bawah ini adalah benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat bahwa benda yang bawah gerakannya semakin lama semakin cepat, sehingga pada akhirnya dapat menyusul benda yang di atasnya. Jika pergerakan kedua mobil ini kita petakan dalam grafik, benda yang ber-GLB yang atas dia akan memiliki grafik horizontal, sedangkan benda yang ber-GLBB dia akan memiliki grafik miring seperti ini. Sebelum lebih jauh membahas tentang gerak, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Pertama adalah posisi. Posisi itu adalah kedudukan suatu objek terhadap acuan tertentu. Misalkan, saya punya sebuah benda, benda ini ada di sebelah sini. Maka yang dimaksud posisi adalah kedudukan benda ini terhadap satu acuan. Misalkan acuannya adalah titik ini, saya sebut saja titik O. Maka yang dimaksud dengan posisi, itu adalah kedudukan benda ini terhadap titik O. Posisi itu merupakan vektor, simbolnya adalah R. Nah, sehingga karena dia merupakan vektor, maka pertama, ini bisa saya gambarkan posisi itu dengan tanda panah. Ini yang pertama. Yang kedua, posisi ini memiliki dua hal, yaitu nilai, yang kedua arah. Nilai artinya kita harus tahu berapa panjang ini. Ini adalah berkaitan dengan nilai. Kemudian arah, nah ini kita bisa menggunakan sudut terhadap sumbu X, atau kita menggunakan arah mata angin. Nah ini yang jelas bahwa posisi itu adalah merupakan sebuah vektor. Yang kedua adalah jarak. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Misalkan begini. Benda ini mula-mula di sini. Posisinya adalah di sini. Kemudian dia berpindah. Pindahlah misalkan benda ini ke sini. Nah, dengan menempuh lintasan seperti ini. Jadi benda ini mula-mula di sini. Kemudian dia bergerak. Sampailah dia di sana. Ketika dia pindah ke sana, maka vektornya juga akan berubah. Sehingga posisi kedua itu saya gambarkan seperti ini. Ini adalah posisi kedua. Yang dimaksud dengan jarak, yaitu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Seberapa panjang, inilah yang dimaksud dengan jarak. Berbeda dengan yang kedua, yaitu perpindahan. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi. Tadinya posisinya di sini, sekarang posisinya di sini. Maka yang dimaksud dengan perpindahan itu adalah vektor ini. Ini kita sebut dengan delta
R. Kemudian yang keempat adalah laju. Laju adalah perubahan jarak tiap satuan waktu. Sebelumnya Anda sudah belajar, kalau sebuah benda bergerak, ini benda mula-mula ada di titik ini, kemudian dia bergerak, sampailah dia berada di sana. Kita tahu bahwa kalau dia bergerak, dia akan menempuh jarak tertentu. Sebut saja jaraknya adalah S. Kemudian dia akan memerlukan waktu. Sebut saja waktu yang diperlukannya adalah T. Maka kita mengenal ada yang disebut dengan laju. Laju itu simbolnya V. Laju diartikan sebagai jarak dibagi dengan waktu. Jarak satuannya adalah meter. Kemudian waktu satuannya adalah sekon. Sehingga laju memiliki satuan meter per sekon. Nah, apa bedanya dengan kecepatan? Laju itu merupakan perubahan jarak. Sedangkan kecepatan itu merupakan perubahan posisi. Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut. Untuk memahami perbedaan jarak, perpindahan, laju, dan kecepatan, Anda bisa lihat contoh berikut. Misalkan sebuah benda ini mula-mula berada di A. Kemudian benda ini bergerak 4 meter ke sini. Kemudian dia bergerak 12 meter ke kanan. Kemudian 4 meter ke atas. Sampailah dia di B. Maka, kalau Anda ditanya berapa jarak yang sudah ditempuh, maka jarak adalah total panjang lintasan ini. Sehingga dalam hal ini, jaraknya adalah 4 tambah 12 tambah 4, yaitu 20 meter. Tetapi ketika Anda ditanya berapa perpindahannya, maka perpindahan dari A ke B, itu Anda tinggal tarik saja garis biasanya di sini. Nah, panjang inilah sama dengan besar perpindahan. Jadi, kalau jarak yang sudah ditempuhnya adalah 20 meter, maka perpindahan yang dia lakukan adalah sejauh 12 meter. Nah, kemudian implikasinya adalah pada laju dan kecepatan. Laju diartikan sebagai jarak dibagi waktu. Kalau misalkan dia menempuh waktu dari A sampai B 20 sekon, maka kalau Anda ditanya berapa lajunya, laju itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak yang sudah ditempuhnya adalah 20 meter, waktu yang diperlukannya adalah 20 sekon. Sehingga lajunya adalah meter per sekon. Berbeda dengan kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya itu dari sini ke sini. Dari kiri ke kanan. Perpindahannya itu adalah 12 meter. Waktunya sama. Dia memerlukan waktu 20 sekon. Sehingga kecepatan ini hasilnya adalah 0,6 meter per sekon. Ini saya beri tanda karena merupakan vektor. Kemudian yang kedua, karena perpindahan adalah vektor, maka harus kita sebutkan. Perpindahannya misalkan ke kanan. Ini adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kemudian perbedaan antara laju dan kecepatan. Tetapi bisa saja jarak itu sama dengan perpindahan. Contoh misalkan benda ini, dia mula-mula di A. Kemudian dia bergerak dengan lintasan lurus seperti ini, sampailah di B. Dia menempuh jarak misalkan 20 meter. Maka dalam hal ini, jarak yang sudah ditempuh adalah 20 meter. Bagaimana perpindahan? Ya, perpindahan sama. Perpindahannya juga akan sama 20 meter. Jadi dalam kasus ketika benda bergerak dalam lintasan lurus, maka jarak akan sama dengan perpindahan. Implikasinya, besar laju akan sama dengan besar kecepatan.
Oleh karena itulah orang sering tertukar antara istilah laju dan kecepatan. Selanjutnya kita lihat tentang gerak lurus beraturan. Misalkan saya punya sebuah benda, mula-mula dia berada di titik ini, di titik A. Kemudian dia bergerak, menempuh lintasan lurus, sehingga sampailah di titik B. Otomatis ketika dia bergerak dengan gerak lurus beraturan, kecepatan di sini akan sama dengan kecepatan di sini, atau juga akan sama dengan kecepatan ketika benda di sini. Karena kita tahu bahwa gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya konstan. Nah, ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian dia menempuh jarak sebesar S, dan memerlukan waktu sebesar T, maka hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu itu seperti kita ketahui, itu dinyatakan dengan bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kalau kita petakan dalam grafik kecepatan terhadap waktu, karena kecepatannya tetap, maka grafik yang akan kita peroleh itu berupa garis lurus. Inilah grafik untuk GLB. Bagaimana kalau benda bergerak lurus berubah beraturan? Misalkan ada sebuah benda, ini mula-mula berada di titik A. Kemudian dia bergerak, menempuh jarak sejauh S, sampailah di titik B. Kita tahu bahwa dalam menempuh jarak ini memerlukan waktu, sebut saja waktunya adalah T. Nah, untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan, itu berarti kecepatan saat di sini, kecepatan di awal, itu kemungkinan berbeda dengan kecepatan saat di sini. Karena pada benda yang ber-GLBB terjadi perubahan kecepatan secara beraturan. Nah, karena terjadi perubahan kecepatan secara beraturan, maka pada benda yang ber-GLBB itu kita mengenal ada yang disebut dengan percepatan. Atau kita sebutnya adalah akselerasi, sehingga disimbolkan dengan huruf A. Nah, apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan itu bisa dari pelan, makin lama makin cepat. Seperti saya menjatuhkan benda ini. Kalau saya jatuhkan, maka makin lama makin cepat. Atau bisa saja prosesnya sebaliknya. Saya lempar dari bawah cepat, kemudian makin ke atas, gerakannya makin pelan. Nah, selama perubahan kecepatan itu beraturan, maka di sana ada percepatan. Nah, percepatan itu diartikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Satuan dari percepatan, bisa Anda lihat, kalau satuan kecepatan adalah meter per sekon, kemudian satuan waktu adalah sekon, maka satuan percepatan itu adalah satuannya meter per sekon kuadrat. Ini adalah satuan dari percepatan. Pada benda yang bergerak secara berubah beraturan dengan lintasan lurus, maka kecepatannya dapat kita petakan dalam sebuah grafik. Misalkan ini adalah grafik kecepatan, kemudian terhadap waktu. Ketika benda ber-GLBB, maka kecepatannya berubah. Misalkan mula-mula diam. Kecepatannya misalkan 0. Satu detik kemudian, misalkan benda berada di sini, kecepatannya berubah. Yang tadinya 2 meter per sekon, kemudian berubah menjadi 4 meter per sekon. Kalau saya tarik, seperti itu. Kemudian pada detik ketiga misalkan ada di sini. Pada saat detik ketiga, kecepatannya berubah lagi. Misalkan kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Dan seterusnya. Ini kalau saya gambarkan grafiknya, maka akan saya peroleh grafik seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa kemiringan garis ini
inilah yang menunjukkan percepatan benda. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Atau kalau saya tulis, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, kita lihat di sini. Misalkan kita ambil titik ini dengan titik ini. Maka kecepatan di titik ini adalah 2. Yang ini. Kecepatan di titik ini adalah 4. Sehingga percepatannya berarti 4 dikurang 2. Titik ini dengan titik ini. Kemudian dibagi dengan selang waktu. Selang waktu itu berarti titik ini waktunya 2 pada saat 2 sekon. Dan titik ini pada saat 1 sekon. Sehingga nilai percepatannya adalah 2/1. Atau sama dengan 2. Dengan satuan meter per sekon kuadrat. Jadi, kesimpulannya adalah kemiringan garis itu menunjukkan percepatan dari gerakan benda. Seperti halnya pada benda ber-GLB, ketika benda bergerak dari titik ini ke titik ini, dia akan menempuh jarak sejauh S, kemudian dia akan memerlukan waktu dari A ke B itu sebesar T. Hubungan antara kecepatan awal, jarak, waktu, dan kecepatan akhir, serta percepatan, itu akan mengikuti persamaan-persamaan ini. Pertama bisa dituliskan bahwa kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan T. Persamaan ini diperoleh mengingat bahwa percepatan merupakan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. Sehingga kalau ini saya pindahkan menjadi A dikalikan T sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Atau kecepatan akhir sama dengan, ini asal persamaan yang pertama. Yang kedua, persamaan yang sering muncul dalam GLBB adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ini persamaan kedua. S-nya jarak. Jarak dari sini ke sini. V0-nya kecepatan awal di sini. T-nya waktu yang diperlukan. A-nya adalah percepatan. Nah, dari mana persamaan ini? Persamaan ini kita peroleh seperti ini. Kita tahu bahwa yang namanya laju itu adalah jarak dibagi waktu. Atau jarak sama dengan laju dikalikan waktu. Nah, mengingat bahwa pada GLBB lajunya ada 2 karena berbeda-beda. Laju awal dengan laju akhir itu berbeda. Atau boleh saya katakan kecepatan awal dan kecepatan akhirnya berbeda karena ini bergerak dalam satu dimensi. Nah, karena kecepatannya berbeda, maka kecepatan mana yang kita ambil? Nah, kecepatan yang kita ambil bukan V0, bukan Vt, tetapi adalah kecepatan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah kecepatan akhir dikurang ditambah kecepatan awal dibagi 2. Ini adalah kecepatan rata-rata. Kemudian dikalikan T. Kemudian saya ganti Vt-nya dengan bagian yang atas ini. Jika saya masukkan persamaan ini ke sini, maka akan saya peroleh S sama dengan V0 plus AT. Ini adalah Vt ditambah V0 yang sebelah sini per 2 dikalikan T. Atau kalau ini saya buka, S sama dengan V0 ditambah AT ditambah V0 per 2 dikalikan T. Atau S, karena V0-nya ada 2, berarti jadi tambah AT per 2 dikalikan T. Atau ini boleh saya tulis 2V0 per 2
ditambah AT per 2, karena penyebutnya 2. Dikalikan T, atau ini saya tulis 2 V0 per 2 adalah V0, tambah, ini saya tulis setengah AT, kemudian kita kalikan dengan T, sehingga hasilnya V0 dikalikan T, V0T, kemudian setengah AT dikalikan T, setengah AT kuadrat. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan ketiga yang sering muncul dalam GLBB adalah persamaan ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Dari mana persamaan ini? Persamaan ini adalah dengan mensubstitusikan. Lihat persamaan ini. T sama dengan Vt min V0 per A. Nah, kemudian dari persamaan kecil ini, Anda masukkan ke persamaan ini. Nah, jika Anda masukkan T-nya ke sini, maka akan diperoleh persamaan ini. Dan itu silahkan Anda buktikan sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah, Anda bisa lihat seperti ini. Kalau saya punya sebuah benda, mula-mula dia memiliki kecepatan awal V0, kemudian dia bergerak. Bergerak tentu saja dia menempuh jarak sejauh S, dan membutuhkan waktu selama T. Karena dia ber-GLB, maka kecepatannya berubah. Sehingga jika di sini kecepatannya V0, maka di sini kecepatannya saya sebut saja Vt. Nah, hubungan antara V0, Vt, S, dan T, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu bisa saya tuliskan begini. Pertama, karena dia mengalami perubahan kecepatan, maka ada percepatan. Besar percepatannya saya nyatakan dengan A sama dengan kecepatan akhir, dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selang waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungan antara V0, S, T, dan V itu dinyatakan dengan 3 persamaan ini. Ini adalah kesimpulan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian kita lihat contoh dari benda bergerak lurus berubah beraturan adalah, pertama ada yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu gerak dari atas, kemudian dilepaskan. Ya. Nah, ketika benda dilepaskan seperti itu, maka ini kita sebut benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Berbeda dengan ketika saya lempar. Kalau benda saya lempar, maka ini bukan benda jatuh bebas. Jadi syarat jatuh bebas adalah dia memiliki kecepatan awal sama dengan 0. Nah, ketika benda mengalami gerak jatuh bebas, maka gerakannya semakin ke bawah adalah semakin cepat. Artinya dia mengalami percepatan. Jika benda jatuh di permukaan bumi, maka nilai percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Itu umumnya kurang lebih, ini berbeda nilai percepatan gravitasi dan akan kita cari nanti, itu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi sekali lagi, ketika benda bergerak di dekat permukaan bumi, maka dia akan mengalami percepatan yang nilainya sama dengan percepatan gravitasi. Nilai percepatan gravitasi umumnya mendekati 9,8. Tetapi untuk mempermudah perhitungan, orang biasanya menyederhanakan. Tidak menyebutnya 9,8, tapi dibulatkan menjadi 10. Ini untuk menyederhanakan perhitungan. Tetapi realnya, itu percepatan gravitasi itu ya sekitar 9,8, 9,7 tergantung tempatnya. Nah, sekarang kita lihat, kalau benda mengalami gerak jatuh bebas, maka pertama, bahwa kecepatan awalnya sama dengan 0. Artinya, benda itu tidak dilempar. Kalau dilempar, maka dia memiliki kecepatan awal. Tetapi ketika dia bergerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, karena dia mengalami gerak yang semakin lama semakin cepat, kemudian lintasannya lurus, maka ini termasuk benda bergerak lurus berubah beraturan. Hanya ada beberapa istilah yang perlu Anda perhatikan. Pertama, kalau di sini, dari sini ke sini kita menyebutnya jarak, maka kalau dari atas ke bawah kita menyebutnya ketinggian atau kedalaman. Sehingga istilahnya kalau dari sini ke sini adalah S, maka dari sini ke sini kita menyebutnya adalah H. Padahal sama-sama saja jarak. Ya. Sehingga
persamaan ini tetap saja berlaku. Kalau saya terapkan persamaan ini ke sana, maka akan saya peroleh seperti ini. Kecepatan akhir itu di sini, itu akan sama dengan kecepatan awal, karena dia 0, maka ini 0, ditambah A-nya sama dengan gravitasi, G kalikan T, atau Vt sama dengan G kalikan T, atau T-nya boleh saya tulis Vt per G. Jadi persamaan itu diperoleh dari sini. Yang kedua, S-nya saya ganti dengan H. H sama dengan V0-nya 0 dikalikan T plus setengah G T kuadrat. A-nya sama dengan G, S-nya sama dengan H. Nah, sehingga ini bisa saya tulis H sama dengan setengah G T kuadrat. Kemudian yang ketiga juga sama. Ini berarti Vt kuadrat sama dengan V0-nya 0. Jadi tinggal 2GH. Jadi persamaan-persamaan ini bukan persamaan asing karena diturunkan dari persamaan ini. Contoh lain dari GLBB adalah gerak vertikal ke atas. Jadi kalau tadi dari atas ke bawah, gerakannya makin lama makin cepat. Yang kedua adalah gerak dari bawah ke atas. Nah, ketika benda dilempar ke atas, pertama, dia membutuhkan kecepatan awal. Jadi kalau di sini kecepatan awalnya 0, maka di sini pasti ada kecepatan awalnya. Yang kedua, gerakannya makin ke atas makin pelan. Artinya dia mengalami perlambatan. Kalau dari atas ke bawah, dia makin cepat. Dia mengalami percepatan. Kalau dari bawah ke atas, dia mengalami perlambatan. Mengalami perlambatan artinya nilai percepatannya negatif. Nah, kemudian yang ketiga, pada titik paling tinggi di sini, di titik paling tinggi, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Jadi benda kalau dia bergerak makin pelan, maka di titik paling tinggi kecepatannya 0. Kemudian setelah 0 dia balik lagi ke bawah. Nah, selanjutnya pada gerak vertikal ke atas juga berlaku persamaan ini. Sehingga persamaan ini untuk gerak vertikal ke atas bisa saya tulis Vt sama dengan V0 min G T. Nah, pada titik maksimum, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Atau kalau saya masukkan, berarti jadi 0 sama dengan V0 min GT atau V0 sama dengan GT. Yang kedua, persamaan ini juga sama. S-nya saya ganti dengan H. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga, ini juga sama. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Di titik maksimum, Vt-nya sama dengan 0. Nah, sehingga Anda tinggal ganti saja, nanti akan diperoleh. Kalau ini sama dengan 0, maka akan diperoleh V0 kuadrat sama dengan 2GH. Oke, ini adalah contoh benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Jadi kesimpulan akhirnya, benda yang bergerak lurus bisa beraturan, bisa berubah beraturan. Kalau dia beraturan, berarti kecepatannya tetap. Sedangkan kalau dia berubah beraturan, maka dia memiliki percepatan. Percepatan diartikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu. Contoh dari GLBB adalah gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Ini adalah ringkasan materi untuk benda yang bergerak dengan lintasan lurus.